Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah di keluarga rumah tangga masing-masing dengan penuh hikmat dan sukacita untuk memuliakan Tuhan di tengah new normal COVID-19 ini. Kiranya kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, kami akan menyampaikan warta jemaat untuk kita sekalian. BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat berulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu warga jemaat di sepanjang minggu ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. BPH Jemaat Sinar Kasih mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang sudah disampaikan sepanjang minggu ini. Baik yang diantar langsung ke BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih atau melalui rekening yang sudah ditentukan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan, ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Telhalia Gi Ambung, didampingi penatua diakon yang bertugas. Kita akan memasuki ibadah. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama hingga bait yang kedua. Jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan mentahbiskannya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Dan kepada saudara juga. Jemaat duduk kembali. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan
Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Berita anugerah untuk kita sekalian. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Yesus Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian mada Roh Kudus sampaikan Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang memeliharanya.
segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, saudara-saudara, mari kita merendahkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa memelihara, memimpin, dan menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh memasuki minggu yang baru dan hari yang baru bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, dan teristimewa Tuhan yang telah mengasihi kami. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk pemberitaan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan kami bersedia untuk mendengarkannya dan melakukannya. Oleh dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Dengan judul perikop Yesus membawa pemisah bagaimana mengikuti Yesus. Namun kita akan membaca pasal 10 ayatnya yang ke-40, 41 dan 42. Demikian bunyinya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini,
Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik dan di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tema dari pemberitaan firman Tuhan untuk kita sekalian adalah seberapa besar pengenalan kita terhadap Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih di masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhirnya dan memasuki new normal Indonesia yang juga kita tidak tahu kapan benar-benar normal. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang mendasar dan penting untuk kita renungkan bersama sehubungan dengan keyakinan atau iman kita kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, seberapa besar pengenalan kita terhadap Allah berdasarkan kita mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi. Atas pertanyaan ini, saudara jangan terburu-buru atau cepat untuk kita menjawabnya. Karena sebagai indikator dari jawaban ini, mari kita lihat dulu teks dari Injil Matius 10 ayat 40 sampai ayat 42, sehingga cukup pasti bagi kita untuk bisa menjawabnya. Saudara-saudara, teks atau perikop ini sebenarnya dimulai dari Matius pasal 10 ayat 34 sampai pasal 11 ayatnya yang pertama. Akan tetapi oleh Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, kita diajak untuk merenungkan ayat 40 sampai dengan ayat 42, hanya 3 ayat. Namun sesungguhnya ayat-ayat ini memiliki nilai penting untuk menjawab sekaligus mengoreksi seberapa besar kita mengenal keberadaan Allah melalui atau dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi. Pengenalan kita terhadap keberadaan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa jadi seumpama sebuah lingkaran yang tidak memiliki ujung dan terus terhubung satu dengan yang lainnya. Pertanyaan kita, mengapa terhubung dan tidak terputus? Untuk menjawab ini, mari kita lihat yang dimulai dari ayat yang ke-40 dalam teks kita. Saudara-saudara, pertama, dalam teks ini pada ayat 40 tertulis perkataan Tuhan Yesus, kata menyambut. Dalam teks Yunani, irhate, yang digunakan 3 kali, yang memiliki arti aktif menerima dan memberikan tanggapan atau bereaksi. Aktif merespon terhadap kehadiran atau sebuah pemberian. Jadi saudara, keberadaan Allah dapat dilihat dan diketahui ketika kita menyambut kamu, yaitu murid dalam teks ini, sama dengan menyambut aku, yaitu Yesus, dan menyambut dia, yaitu Bapa Allah, yang telah mengutusnya ke dalam dunia ini. Ketiganya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terputus. Dan dalam rangka kita mengenal keselamatan yang diberikan Allah bagi manusia. Saudara, kedua, untuk penjelasan selanjutnya dari yang pertama. Mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ketika kita bersedia menyambut Nabi dalam ayat ini.
Nabi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah seorang yang diurapi dan diutus Allah. Dan orang benar menurut teks ini adalah para murid yang diutus oleh Tuhan Yesus. Sehingga konsekuensi dari menyambut mereka maka layak untuk menerima upah. Ayat 41. Maka saudara demikian, karena Nabi memiliki tugas mulia sebagai wakil Allah, utusan untuk menyuarakan suara kenabiannya, yaitu nubuat, kebenaran, menyuarakan firman-Nya dan keadilan bagi semua orang. Sedangkan orang benar tentunya mereka adalah orang-orang yang sudah pasti menyuarakan dan menyampaikan kebenaran dan keadilan bagi semua orang. Jadi saudara, kita harus mengetahui bahwa ketika kita menolak mereka, maka sama saja kita menolak misi mereka dan menolak Allah yang telah menempatkan mereka sebagai perpanjangan tangannya dan kehadirannya bagi keselamatan di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penting bagi kita di saat masih dalam posisi di mana kita hidup dalam pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir dan masa new normal Indonesia yang belum kita tahu kapan benar-benar normal kembali. Maka secara bersamaan kemungkinan pergumulan iman kita semakin bertambah. Teks ini terutama ayat 40 dan 42 sampai 42 mengajak kita untuk melakukan yang seharusnya kita lakukan sebagai respon dari iman kita kepadanya. Jika kita percaya bahwa diri sendiri merupakan bagian dari para murid atau bagian dari orang-orang benar, maka yang harus kita lakukan adalah untuk tidak memperkeruh suasana dan tidak tampil sebagai provokator secara langsung melalui ucapan, berbicara, melalui khotbah, pidato, ceramah, dan sebagainya. Karena saudara menyuarakan suara kebenaran itu adalah salah satunya hal yang seperti ini. Dan ibu bapak saudara, juga kita tidaklah melakukan hal-hal yang secara tidak langsung dengan menulis, menyebarkan atau meneruskan berita hoax tanpa filter atau disaring terlebih dahulu. Melalui media apapun, baik itu melalui tulisan atau memposting gambar-gambar atau mengutip ayat-ayat tertentu dari kitab suci demi sebuah kesenangan, pembenaran diri, dan mengajarkan ajaran kebencian. Saudara, teks kita mengatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak akan layak menerima upahnya, yaitu keselamatan. Sebab mereka tidak menyuarakan suara kebenaran. Sebaliknya yang pantas adalah orang benar yang pastinya menerima upahnya sebagai orang benar. Prinsip dasar dari upah di sini adalah apa yang kita beri atau kita lakukan maka akan mendapat ganjaran yang sama pula. Ada satu istilah yaitu hukum tabur tuai. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga. Selanjutnya kita telah menyambut para utusan Allah. Sekaligus ikut ambil bagian menjadi orang benar yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, bahkan menjadi murid Tuhan. Maka respon dari mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan nampak nyata dalam tindakan kasih. Dalam bentuk kepedulian terhadap sesama manusia atau orang lain. Saudara bisa baca pada ayatnya yang ke-42 yang sangat jelas dikatakan di sana. Kepedulian terhadap sesama yang dinyatakan dalam kasih merupakan respon kita terhadap kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang terlebih dahulu dinyatakan atau dianugerahkannya bagi kita. Namun kita perlu berhati-hati saudara-saudara. Jangan sampai kasih atau apapun juga yang kita lakukan itu berupa kepura-puraan atau kemunafikan.
Sebab harus kita ingat bahwa kita tidak bisa lari atau bersembunyi dari penglihatan Allah atas apa yang kita perbuat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan penjelasan sekaligus perenungan bersama dari ayat 40 sampai 42, maka sekarang kita kembali pada pertanyaan kita di atas. Seberapa besar dan dalam pengenalan kita terhadap Allah, sehubungan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Maka bisa kita akan menjawab, mungkin banyaknya 5, 10, atau 100 kali lipat jika kita menggunakan rentang nilai antara 0 sampai 100. Jadi jika kita diingatkan, sekali lagi ketika kita diingatkan bahwa pengenalan kita terhadap Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui iman dalam situasi atau keadaan apapun, maka prinsipnya jangan pernah berkurang nilainya, melainkan terus bertambah. Teks kita mengajak kita untuk menjadi bagian dari murid dan orang-orang benar seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ayat 40 sampai 42. Sebagai garam dan terang, menjadi pelayan-pelayan yang baru seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, karena telah ternyata dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Karena itu saudara, mari kita terus menjadi saksi dan pelaku kebenaran sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus menyertai kita dan kiranya firman ini boleh kita teruskan. Amin. Saudara-saudara, mari kita memasuki saat teduh. Kita masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena begitu besar kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami telah dibawa di pertengahan tahun 2020 dengan segala keadaan yang boleh kami jalani dan kami hadapi. Bersama Tuhan tentunya yang terus menguat dan menopang kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari-hari yang baik, untuk hidup kami yang penuh dengan kemurahan dan keselamatan. Untuk pekerjaan dan segala usaha rencana yang kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh masih tetap bertahan sampai saat ini. Karena itu Tuhan kami mohon berkat-Mu atas hidup kami. Atas apapun yang kami lakukan melalui pekerjaan pelayanan. Atas segala aktivitas yang kami lakukan kiranya itu mendatangkan berkat dan diberkati. Baik kami sebagai ASN, swasta, ibu rumah tangga, petani, nelayan, apapun pekerjaan kami ya Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan hingga saat ini. Kiranya kesehatan yang sudah ada dan yang sudah kami miliki dalam kehidupan kami dan Engkau berikan kepada kami ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka.
dalam tumbuh kembang mereka, dalam usia mereka yang bertambah. Sehingga mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan, agar mereka boleh berhasil dalam kehidupan, meraih masa depan dan cita-cita. Dan kami bersyukur bahwa anak-anak kami sudah menyelesaikan ujian akhir semester mereka. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa hasil yang mereka raih dan mereka capai tidak akan menjadi sia-sia. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah jauh berpaling daripada-Mu, bahkan menyangkal Tuhan oleh karena berbagai sebab dan keadaan. Tuhan, ampunilah mereka, kasihanilah mereka. Kami percaya Engkau memanggil mereka kembali untuk bersama-sama dengan kami di dalam satu kawanan domba, gembala yang esa, yaitu Yesus Kristus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Engkau pulihkan, Engkau sehatkan mereka ya Tuhan. Engkau jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui para medis, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka yang menjadi sarana untuk pemulihan dan kesembuhan. Sehingga mereka boleh kembali pulih sehat kembali ya Tuhan, dan boleh melakukan segala aktivitas pekerjaan mereka dengan pertolongan-Mu. Berkatilah para medis ya Tuhan, pakailah mereka menjadi tabib yang agung, sehingga mereka boleh menyembuhkan, dapat menyembuhkan pasien-pasien yang sakit apapun penyakitnya. Jika Tuhan berkenan, maka tidak ada yang mustahil, mereka boleh dipulihkan. Berikan kesehatan kepada para medis, sehingga mereka mampu melakukan pekerjaan mereka yang mulia ini dengan rasa syukur dan penuh kasih. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Gereja Tuhan yang bergumul dengan segala hal yang boleh terjadi. Karena kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi ya Tuhan ketika terjadi masa pandemi COVID-19. Keuangan dan sebagainya, apapun itu Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu agar Engkau turut campur tangan. Bahkan jemaat Tuhan yang bergumul atas segala hal karena ketakutan yang berlebihan atau fobia terhadap COVID-19. Engkau menguatkan mereka ya Tuhan agar mereka tetap pada iman dan pengharapan. Bahkan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami sekalian agar kami juga tidak lalai untuk menjaga diri kami. Untuk tetap setia dan mengikuti aturan pemerintah. Tolonglah kami ya Tuhan, karena ini semua untuk kebaikan kami. Karena Engkau adalah perpanjangan Tuhan. Karena pemerintah adalah perpanjangan Tuhan bagi kebaikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bersama-sama dengan mereka yang bersuka cita di sepanjang minggu dan bulan ini. Mereka yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan keselamatan, umur panjang, bahkan sukacita, damai sejahtera. Iman pengharapan yang senantiasa bertumbuh dan berpengharapan di dalam Tuhan. Bersama dengan mereka yang berulang tahun perkawinan, Engkau berkati dan memberikan kesehatan umur panjang pula dalam kehidupan rumah tangga mereka khususnya ya Tuhan, agar kiranya rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, terima kasih atas hari yang baik dan baru yang boleh Engkau berikan, dan terima kasih juga hari ini dan esok yang akan kami boleh jalani. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pakai aku Tuhan. Yesus Tuhanku, sungguh besar
cobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya. Indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak tentram. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi Allahmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku Tuhan. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu Tuhan. Aku merasa hidup ini tak tentram. Resah hatiku berjalan tanpa Tuhan. Namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi Allahmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi Allahmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Yang ku harapkan. Hidupku ini jadi berarti. Sekarang tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun
Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur, mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkatilah setiap kami yang memberi dengan sukacita dan dengan tulus. Oleh dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kami akan membacakan nas pengantar untuk persembahan kita yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 ayat pertama dan seterusnya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengaku pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.